Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kembali kita bertemu dalam renungan masa Advent. Apa kabar hari ini? Semoga kita bersama keluarga selalu dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini adalah renungan Advent yang keempat dengan tema mengembangkan paguyuban yang berbuah kasih. Dengan tujuan kita semakin menyadari dan semakin erat bersatu dengan Kristus, berbuah dalam kasih bersama masyarakat, memperjuangkan hidup yang sejahtera, bermartabat demi terwujudnya peradaban kasih. Pertemuan yang keempat ini sebagai puncak dari 3 pertemuan sebelumnya. Pada pendalaman hari ini, keeratan hidup iman kita dengan Kristus harusnya membuahkan buah yang berlimpah. Dengan situasi hidup yang masih diwarnai pandemi ini, hendaknya membawa kita mampu menjadi paguyuban yang peka dan peduli dengan situasi masyarakat. Dan dalam pertemuan ini kita diajak untuk melihat kembali sejauh mana kepedulian kita untuk semakin terlibat menolong sesama yang kesulitan. Arah dasar tahun 2021-2025 mengajak kita berusaha di berbagai bidang untuk pembangunan keutuhan bangsa, pemberdayaan kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, serta pelestarian keutuhan ciptaan. Anak-anak yang terkasih, marilah pertemuan kali ini kita awali dengan menyanyikan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena melalui masa penantian ini Engkau menjanjikan Juru Selamat Yesus Kristus Putra-Mu.
Kami tahu bahwa situasi hidup menggereja yang masih diwarnai pandemi ini hendaknya membawa kami mampu menjadi paguyuban yang peka dan peduli dengan situasi masyarakat. Bapa, berilah terang Roh Kudus-Mu agar kami siap menyambut arah dasar tahun 2021-2025 yang mengajak kami berusaha di berbagai bidang untuk pembangunan keutuhan bangsa, pemberdayaan kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, serta pelestarian keutuhan ciptaan. Semua ini kami unjukkan kepadamu dengan pengantaran Kristus dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan penyalaan lilin Corona Advent yang keempat. Ya Tuhan, terangilah umat-Mu dengan cahaya kasih-Mu, agar kami semua dapat menjadi cahaya bagi sesama dimanapun kami berada. Ya Bapa, berbelas kasihlah kepada kami para hamba-Mu yang merindukan putra-Mu, cahaya kehidupan sejati. Nyalakanlah harapan kami yang gelap ini akan kehadiran putra-Mu yang menjadi penerang bagi hidup kami. Bagikannya lilin yang semakin terang. Demikianlah kami mohon agar hidup kami semakin diterangi oleh kehadiran Kristus. Semoga kami semua mampu menjadi pribadi-pribadi yang guyup dan semakin erat bersatu dengan Kristus, berbuah dalam kasih, serta bersama masyarakat memperjuangkan hidup yang sejahtera, bermartabat, demi terwujudnya tanda kehadiran kerajaan Allah. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sepanjang segala masa. Amin. Anak-anak yang terkasih, mari kita lanjutkan dengan renungan. Baik, terima kasih. Selamat siang anak-anak. Belajar dari situasi pandemi. Situasi pandemi COVID-19 mau tidak mau berdampak bagi hidup menggereja kita saat ini. Hal itu mendorong kita untuk melihat kembali sejauh mana kita siap dengan amanat arah dasar 2021 sampai 2025, yaitu berusaha di berbagai bidang untuk pembangunan keutuhan bangsa, pemberdayaan kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, serta pelestarian keutuhan ciptaan. Beberapa bulan yang lalu, Komkat Keuskupan Agung Semarang melakukan survei sederhana kepada kurang lebih 300-an orang muda Katolik mengenai hidup menggereja di tengah pandemi COVID-19. Secara umumnya hasilnya sangat menyangkut tindak imam di masa pandemi ini. Terlihat bahwa sebagian besar responden sangat setuju bahwa iman dalam masa tangga pandemi ini adalah iman yang berbuat dan tanggap terhadap kondisi. Di dalam rumusan arah dasar
2021-2025 tertera strategi pastoral sebagai berikut. Untuk mewujudkan cita-cita di atas, umat Allah Keuskupan Agung Semarang melakukan pendidikan dan pengajaran iman, perayaan iman, pengembangan cara hidup Katolik, penguatan semangat kerasulan umat, dan lembaga-lembaga pelayanan gereja. Juga dioptimalkan keterlibatan, kerjasama, dan sinergi generasi kaum religius dan awam dengan semua pihak di berbagai bidang untuk pembangunan keutuhan bangsa, pemberdayaan kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, serta pelestarian keutuhan ciptaannya. Upaya tersebut didukung profesionalitas para pelayan pastoral dan tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel dengan pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan rumusan strategi pastoral tersebut, kita sebagai umat Katolik diajak untuk menghidupi iman Katolik yang dinamis, dari altar bergerak ke karya yang nyata, dari kultis ke populis. Tentu saja dalam hal ini karya yang melayani dan menyentuh semua orang, terutama yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Demikian pula hal-hal yang mendorong semua usaha ke arah persatuan dan persekutuan yang sehat di bidang kewargaan dan ekonomi tidak boleh ditinggalkan. Karena itu, refleksi visi arah dasar 2021-2025 tentang pokok anggur, ranting, serta buah-buahnya ini mengingatkan kita semua untuk selalu bersatu erat di dalam dan bersama Yesus Kristus. Sampai saat ini kita sudah menyaksikan betapa banyak buah-buah iman dan kasih di dalam kehidupan umat beriman di keuskupan kita. Kita bersyukur untuk semua itu dan memohon agar apa yang baik itu terus bisa kita lanjutkan dan ditingkatkan di waktu yang selanjutnya. Maka dalam masa Advent ini, marilah kita sosong arah dasar berikutnya dengan semangat iman untuk tetap bersatu dengan Yesus Kristus, Sang Pokok Anggur sejati, agar kita menghasilkan buah-buah berlimpah dalam hidup, menjemaat maupun memasyarakat. Anak-anak, Bapak Ibu mengharapkan kalian semuanya sebagai anak-anak SD Pangudi Luhur, termasuk dalam ranting-ranting yang sudah berbuah tersebut. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, mari kita lanjutkan dengan doa yang diajarkan Kristus sendiri, yakni doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga kami Kau sadarkan untuk menjadi paguyuban yang peka dan peduli dengan situasi masyarakat kami. Dalam pertemuan ini kami diajak melihat kembali sejauh mana kepedulian paguyuban untuk berbuat sesuatu bagi mereka yang ada dalam kesulitan hidup. Arah dasar tahun 2021-2025 menegaskan berusaha di berbagai bidang untuk pembangunan keutuhan bangsa, pemberdayaan kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Semoga visi ini mampu kami wujudkan agar buah-buah kasih dapat dirasakan oleh semakin banyak orang. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Anak-anak yang terkasih, dengan demikian renungan Advent yang keempat hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita sambut dengan sukacita kelahiran Yesus dengan kesiapan hati yang bersih, sehingga kita dapat menjadi umat yang mampu peduli dan berbagi kasih pada sesama. Dan semoga kita, semua keluarga kita, selalu dibimbing dan dilindungi oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita nyanyikan lagu penutup.